Selamat pagi, siang, dan selamat malam. Bagaimana kabar kawan semuanya? Semoga dalam keadaan yang bahagia. Di video kali ini, Kasat Kusut akan menceritakan sebuah kasus, yang mana kasus ini merupakan kasus yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kasus ini datang dari seorang oknum TNI yang merupakan anggota Pas Pampres atau pasukan pengaman presiden. Seorang anggota yang harusnya mengayomi masyarakat justru malah mencederai kepercayaan masyarakat. Untuk itu, langsung saja mari kita ceritakan. Imam Masykur, seorang pemuda berusia 25 tahun, warga Gempong Non Kelayu, Kecamatan Gandapura, Biruan, Banda Aceh. Imam merantau ke Jakarta pada tahun 2022. Dirinya bekerja di toko kosmetik dan obat-obatan, di mana toko itu berada di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Imam merantau ke Jakarta sebab memang banyak kenalannya yang sudah dahulu merantau ke kawasan itu. Namun menurut isu yang beredar, di kawasan toko tempat Imam bekerja, banyak yang menjual obat-obatan ilegal. Keempat pelaku, yang terdiri dari RM, yang merupakan oknum anggota Pas Pampres, HS, yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat, C, anggota Kodam Iskandar Muda, dan MS, warga sipil yang ternyata kakak ipar dari RM. Modus mereka adalah berpura-pura menjadi polisi, yang seakan-akan mengetahui bahwa toko tempat Imam bekerja adalah salah satu toko yang menjual obat-obat ilegal tersebut. 12 Agustus 2023, keempat pelaku mulai menjalankan aksi bejatnya. Mereka berpura-pura menjadi anggota kepolisian dan seakan-akan ingin menangkap Imam dengan dalih bahwa Imam adalah salah satu orang yang menjual obat-obat ilegal tersebut. Di balik aksi pelaku sangat jelas, aksi itu bertujuan untuk memeras Imam, sebab bukan kapasitas mereka untuk melakukan aksi pemeriksaan. Aksi mereka pun dimulai. Mereka berakting seakan-akan dari anggota kepolisian. Dan benar saja, Imam pun segera dibawanya dengan alasan bahwa Imam adalah penjual obat-obatan ilegal. Imam pun segera dipaksa agar segera membayar uang 50 juta dengan iming-iming agar Imam bisa dibebaskan tanpa melalui proses hukum. Pemaksaan pun dimulai. Selain menculik Imam, pelaku pun juga mengajar Imam. Aksi kekerasan pun berlanjut. Namun apa daya, saat itu Imam tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun pelaku tidak kehabisan akal. Mereka pun memaksa Imam agar meminta uang 50 juta kepada orang tuanya. Dan benar saja, diteleponlah ibu Imam, Ibu Fauziah. Di hari itu juga, 12 Agustus 2023, saat itu kira-kira jam 7 malam, Bu Fauziah ditelepon oleh pelaku. "Mak, cepat kirim uang 50 juta. Aku sudah gak kuat, Mak. Tubuhku dipukuli, Mak. Sakit, gak tahan. Kalau Mak gak ngirim uangnya, aku bisa mati," kata Imam dalam telepon saat itu. Yang mungkin saja, saat itu Imam sudah dihajar habis-habisan oleh para pelaku. Kalimat yang diucapkan Imam dalam telepon itu membuat Ibu Fauziah sangat terngiang-ngiang. Bu Fauziah pun bingung
Karena memang saat itu juga Bu Fauziah tidak memiliki uang sebanyak itu. Sebab memang Bu Fauziah berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Saat itu Imam 3 kali menelpon sang ibu, agar sang ibu dengan cepat mengirimkan uang 50 juta itu. Hal itu memang desakan dari para pelaku. Karena memang saat itu, sembari menelpon sang ibu, suara Imam sudah seperti orang kesakitan. Di samping itu juga, para pelaku mengirimkan video yang berisikan aksi penyiksaan kepada Imam. Dari penyiksaan itu, Ibu Fauziah sontak berkata, "Sudah, jangan pukuli anak saya. Jangan siksa anak saya lagi. Saya akan berusaha mencari uang malam ini. Tapi memang saya nggak punya uang sepeser pun. Saya ini orang miskin. Jangankan 50 juta, 1000 pun saya nggak punya," ungkap Bu Fauziah memohon kepada pelaku. Kawan bisa membayangkan betapa teririsnya hati seorang ibu mendengar dan melihat anaknya diajar dan disiksa oleh oknum keparat itu. Hal menyakitkan inilah yang dirasakan oleh Bu Fauziah kala itu. Pelaku pun menjawab, "Kalau ibu memang sayang anak, cepat kirimkan uang itu. Kalau tidak, anak ini saya bunuh. Saya buang jasadnya ke sungai," ungkap pelaku dengan picik dan kejamnya. Sehabis percakapan itu pun, sontak saja telepon itu segera dimatikan. Sehabis percakapan itu, Ibu Fauziah tidak mendapatkan telepon lagi. Saat itu juga, kabar sang anak tidak diketahui lagi. Seminggu setelah kejadian, 19 Agustus 2023, karena memang tak juga mendapat kabar sang anak, Ibu Fauziah pun bergegas pergi ke Jakarta. Hanya dengan mengandalkan kerabat yang tinggal di Jakarta, Ibu Fauziah pun langsung mencari keberadaan Imam. Namun apa daya, semua usaha Ibu Fauziah pun tak kunjung membuahkan hasil. Di samping itu, menarik beberapa hari ke belakang, Imam terus saja disiksa dan dihajar oleh pelaku. Dan pada akhirnya, Imam yang tak kuat menahan siksaan pun mengembuskan nafas terakhirnya. Jasad Imam pun dibuang oleh para pelaku. Jasad Imam kala itu dibuang di salah satu waduk yang berada di Purwakarta, Jawa Barat. Jasad Imam pun hanyut sangat jauh. Pada tanggal 15 Agustus, jasad Imam ditemukan oleh salah satu warga di Sungai Karawang, Jawa Barat. Bisa dibayangkan berapa jauh jasad Imam hanyut kala itu. Pada saat ditemukan, jasad Imam tidak diketahui identitasnya. Sebab itu, jasad Imam pun dibawa ke RSUD untuk dicek lebih dalam. 23 Agustus 2023, keluarga Imam pun diberitahu bahwa jasad orang yang hanyut itu adalah jasad dari Imam, yang tentu saja setelah menjalani proses pemeriksaan di RSUD. 26 Agustus 2023, jasad pemuda naas itu dipulangkan ke kampung halamannya untuk dikuburkan. Para pelaku pun dengan gampangnya diringkus, sebab ketololannya sendiri. Bagaimana tidak tolol? Pelaku dengan sengaja meringkus Imam di depan umum, memberikan video penyiksaan Imam kepada orang tuanya. Hal itulah yang menjadi sangat gampangnya untuk meringkus keempat pelaku. Di samping itu, tentu saja saat itu keluarga pun sangat marah dengan kejadian yang menimpa Imam. Berita ini pun menjadi sangat viral. Bukan hanya keluarga yang merasa marah, masyarakat umum pun menjadi geram. Bagaimana mungkin tidak geram setelah beberapa kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum keparat belum juga selesai,
Hati masyarakat ini disakiti oleh rentetan kejadian itu. Bulan kemerdekaan yang harusnya diisi oleh kegembiraan justru malah ditaburi oleh kejadian yang menyayat hati yang dilakukan oleh oknum aparat di negeri ini. Semoga kejadian yang dialami oleh Imam menjadi akhir dari rentetan kasus yang dilakukan oleh oknum aparat di negeri ini. Semoga negeri ini terus membaik. Semoga Imam tenang di alam sana. Keluarga yang ditinggalkan pun mendapatkan kebahagiaan untuk menjalani kehidupan yang terus saja berjalan. Untuk para pelaku semoga dihukum seberat-beratnya. Semoga kasus ini segera mendapatkan keadilan. Sekian kasus pilu yang dialami oleh Imam. Mohon maaf jika masih banyak informasi yang kurang. Kawan juga bisa menuliskan kegeraman atas tindakan semena-mena yang dilakukan oleh oknum aparat di kolom komentar. Nantikan kisah, kasus, dan sejarah lainnya di channel Kasat Kusut ini. Akhir kata, salam literasi, Kasat Kusut undur diri. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.